Shalom semua warga kerajaan. Apakah keluarga kita sungguh-sungguh bersatu karena melayani Tuhan? Keputusan ada pada kepala keluarga. Dan kita melihat contoh yang paling baik, salah satu dalam perjanjian lama justru adalah Yosua bin Nun. Yosua bin Nun adalah seorang pemimpin, bahkan jenderal daripada Israel, yang asalnya adalah seorang abdi daripada Musa. Dia tahu bagaimana mengabdi. Ketika semua orang jauh daripada Musa, dan Musa ada di puncak gunung bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, cuma Yosua bin Nun yaitu yang tetap tinggal di sana. Salah satu kuncinya adalah tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan kau buat Musa enak 40 hari 40 malam, kan dia di hadapan Tuhan ya, seperti 4 detik saja. Tapi Yosua ada di sana tanpa makan, tanpa minum, tetapi dia bisa bertahan di sana. Kesetiaan dianggap rendah saat-saat ini, tapi itu yang dicari Tuhan, loyalty, faithfulness. Karena nama Tuhan Yesus adalah setiawan, the faithful one. Yosua berkata begini, karena itu dia berkata dalam Yosua 24 ayat 14, pilih hari ini. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa? Mengabdi pada Tuhan dan mengabdi yang lain. Dalam perjanjian baru dijelaskan, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu menghormati yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena itu pilih hari ini. Dia berkata, karena itu Tuhan sudah memberikan kemenangan luar biasa. Mereka menyeberang laut Teberau, sungai Yordan terbelah, benteng Yeriko dihancurkan, suku-suku dikalahkan. Bahkan Tuhan kirim yaitu tawon, hornets, untuk mengusir mereka. Pilih hari ini, kamu sudah tahu Tuhan adalah juru selamat yang sebenarnya. Nama daripada Yosua dulu Hosea, artinya salvation. Bagus sih. Tapi Musa mengganti dia dengan Yoshua, yang adalah nama dari Tuhan Yesus, artinya Jehovah Savior. Tuhan itulah juru selamat sebenarnya. Hati-hati dengan Mesiah kompleks, merasa diri yang jadi juru selamat. Lalu dia bilang begini, bagaimana kamu bisa lihat sendiri, Tuhan memberikan kemenangan. Pilih hari ini. Apakah menyembah kepada yang disembah nenek moyangmu, yaitu Abraham, di seberang sungai Efrat, atau bangsa-bangsa Amori yang ada di tempat ini? Tapi aku dan keluargaku, kami yang beribadah kepada Yahweh. Kami beribadah kepada Allah Israel. Saudara yang kasih, karena itu dia menjadi pemimpin besar. Karena itu hidup ini harus memberikan dampak. Hidup ini harus menjadi satu untungan bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Pada waktu direkam ini, saya baru kembali dari Taiwan, dan kita di sana ada satu hubungan dengan satu gereja namanya Huayan Jiaohui. Huayan Jiaohui itu gereja yang mengandung anugerah, dari Entian, grace, anugerah. Dan mereka berasal dari satu suku aborigin daripada Taiwan yang menjadi nenek moyang daripada suku Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan semuanya sampai Sarawak dan yang lain. Karena itu saudara yang kekasih, pilih hari ini. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu milih? Yang pasti kita tidak akan memilih mamon ataupun dunia ini. We will serve the Lord. Amen. Haleluya. Nama saya dulu Arifin, diganti Timotius, honoring God. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan, dan sekiranya engkau dan keluargamu semuanya beribadah pada Tuhan. God bless you. Amin. Ya, engkau dan keluargamu semuanya beribadah pada Tuhan. God bless you. Amin. Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Luar biasa. Macam lemas kah? Jerman sudah selesai, Belanda sudah selesai, tadi Prancis juga sudah selesai, Inggris sudah selesai. Yang tinggal cuman, saya tidak mau sebut namanya, karena mau sebut buyutan saya. Tapi hari ini bukan tentang itu, tapi tentang Kristus. Amin. Amin. Kita lagi mau terus belajar tentang kebenaran, dan bulan ini kita masih akan belajar tentang bagaimana menjadi keluarga penyembah. Dan saya percaya setelah 2 minggu berjalan, kita belajar sesuatu hal yang baik, dan saya rindu untuk kita terus belajar untuk bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin.
Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan membacakan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan kita diambil dari Mazmur 100 ayat yang kedua sampai dengan 3. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Mari kita datang kepadanya dengan sukacita. Kita karena Dia yang menjadikan kita dan Dialah yang mempunyai kita. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh ada hadir hari ini beribadah. Kami datang, biarlah setiap hati yang datang di tempat ini hati yang penuh dengan sukacita, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga ketika kami beribadah dengan damai, dan kami membawa kebenaran itu tumbuh dalam hati kami. Setiap hati kami seperti tanah yang subur, menerima benih kebenaran, dan kami pulang dengan sukacita membawa berita ini untuk menyaksikan kebenaran ini kemanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan, kami habiskan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Biarlah Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengambil alih tempat ini. Segala kemuliaan dan hormat bagi Raja yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan kita yang begitu baik. Mari salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Kita berikan penghormatan kita bagi Tuhan kita yang besar. Katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
sukacita, mari kita bergoyang untuk Tuhan. Kita puji namanya. Lai, 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 lai. Mari Bapak Ibu sama-sama. Lai, 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 lai. Coba kita tes jemaat Tuhan, katakan lai, lai. Lai, 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 lai. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, luangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Lai, 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 lai. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita mau dengar jemaat Tuhan menyanyi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang
Tuhan, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap waktu Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebab itu mari kita bersukaria, karena hanya di dalam Tuhan ada sukacita. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has, that the Lord has made. Haleluya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Setiap waktu kami merindukan Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, yang laku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
setiap jalan hidup kami. Yesus, Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi, bawa kami masuk dalam rencana-Mu, Yesus. Setiap waktu kami merindukan-Mu, Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah pusat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah pusat segalanya. Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Biar kami semua menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Mata kami tertuju kepadamu, hati kami terpaut kepadamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, sama-sama. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. You're the center, and everything revolves around you, Jesus. You, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Center of my life. Amin Tuhan. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus.
Benar Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami, menjadi pusat perhatian kami. Di tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan, hanyalah Engkau harapan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini boleh berdiri di tempat ini, boleh bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau buat di dalam kehidupan kami. Apapun yang Engkau buat Tuhan, kami percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih saat ini Tuhan, kami akan serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bicaralah buat kami Tuhan, kami mau mendengarkan. Dan biarlah urapan dari surga turun atas kami, baik kami hamba-Mu yang berbicara, juga jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami semua sama-sama diurapi oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami, boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Jangan duduk dulu saudara. Salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh sebuah sukacita bagi kita pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Amin. Semuanya sehat? Amin. Saudara, di minggu pertama kita sudah belajar sebuah pondasi yang sangat luar biasa, yang sangat penting bagi keluarga kita. Kita menyadari bahwa dasar utama dalam membangun mezbah yang menyembah Tuhan adalah dimulai dari sebuah keputusan. Dan di minggu lalu kita sudah diingatkan untuk memiliki kepekaan mengenali dan menyingkirkan berhala-berhala modern di dalam setiap keluarga kita yang kadang-kala menggeser posisi Tuhan di tempat yang terutama di dalam keluarga kita. Kita juga diingatkan bahwa tanpa konsistensi membangun mezbah kepada Tuhan, maka segala upaya kita untuk menjaga, memelihara keluarga kita itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia atau menjadi usaha yang hanya melelahkan jiwa kita saja. Itu sebabnya saudara, kita diingatkan bahwa untuk memulai membangun mezbah harus dimulai dari sebuah keputusan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tanamkan satu hal ini dalam kehidupan kita, bahwa damai sejahtera Allah itu melimpah di dalam keluarga kita. Ketika kita sama-sama punya kerinduan untuk mau taat di bawah otoritas firman Tuhan. Hari ini kita bukan hanya sekedar merindukan suasana rumah yang ideal, yang tenang. Tetapi yang kita rindukan adalah semua keluarga kita tanpa terkecuali boleh punya hati yang sama menyembah Tuhan. Amin saudara? Amin? Mari kita buka hati kita dan saya mau ajak kita semuanya untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi ini. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Sudah ketemu saudara? Kalau belum ketemu, bisa lihat juga di depan ada di layar. Kita akan baca secara bersama-sama saudara ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, dikatakan di sini di ayat 2 bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, dari ayat kebenaran firman Tuhan ini, dari kisah Cornelius ini kita menemukan satu gambaran sebuah rumah tangga yang ideal yang diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, yang menjadi judul perenungan kita bersama adalah rumahku adalah istanaku. Sebuah ungkapan yang sangat sederhana tapi ini menggambarkan kerinduan kita semua di tempat ini. Betulkah tidak? Semua kita pasti menginginkan bahwa rumah kita menjadi istana yang baik. Menjadi istana di mana kita bisa melepaskan semua lelah di tengah kerisauan dunia ini. Bapak Ibu, mari kita lihat kehidupan kita hari-hari ini. Setelah kita mungkin melewati berbagai macam tantangan di luar sana, atau orang tua yang sedang sibuk mengurus rumah tangga dari pagi sampai malam, kira-kira kerinduan ketika mau pulang ke rumah itu, saudara, mau pulang ke rumahnya siapa? Tentu saja ada kerinduan untuk cepat-cepat mau pulang ke rumah. Betulkah tidak? Atau jangan-jangan ada di tempat ini kalau udah capek banget gitu saudara, udah lelah, udah capek di kantor, tapi yang dirindukan bukan rumah, malah rumah tetangga. Atau rumah orang lain. Adakah di tempat ini saudara? Semoga aja tidak begitu saudara ya. Karena nanti urusannya panjang dan bisa masuk di ruangan pengembalaan, bahaya. Jangan sampai tertukar. Saya percaya bahwa kita merindukan untuk pulang ke rumah. Kita semua mendambakan sebuah rumah. Menjadi sebuah tempat beristirahat buat kita. Tempat yang paling aman dan nyaman buat keluarga kita saudara. Namun mari kita jujur dalam kehidupan kita saudara. Ternyata bahwa apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kadang-kadang tidak seperti itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak rumah yang kelihatannya bagus dari luar. Banyak rumah begitu luar biasa, begitu megah. Tetapi ketika kita masuk di dalamnya, dingin seperti hotel. Bukan karena suhu AC-nya terlalu tinggi saudara. Tetapi karena di mana semua orang di dalam rumah itu dingin semua. Semua masing-masing punya urusan sendiri. Sehingga di dalamnya tidak ada komunikasi, tidak ada kehangatan. Dan tidak kita sedikit menemui rumah yang begitu luar biasa saudara. Di sisi lain ada yang rumahnya suasananya begitu tegang. Seperti di ring tinju. Saudara, saya suka nonton orang yang main boxing. Dan saya bisa melihat ketika para pemeran boxing itu maju ke atas dan semua orang berteriak. Semua orang membela siapa yang juara, siapa yang menang. Seperti itu saudaraku. Hanya persoalan yang kecil bisa meledak dan akhirnya menjadi sesuatu yang membuat keluarga itu tidak hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita tidak menginginkan keluarga yang seperti itu. Mengapa hal ini terjadi saudara? Karena seringkali kita lupa bahwa kedamaian sejati itu tidak dibangun berdasarkan seberapa besar rumah kita atau seberapa mewahnya rumah kita, tetapi oleh siapa yang kita izinkan bertahta di rumah kita. Amin saudara. Boleh kita punya segalanya, tetapi kalau ego kita yang bertahta di dalam keluarga kita, bagaimana kita bisa bicara bahwa kita menjadi penyembah yang menyenangkan hati Tuhan? Saya tidak bilang bahwa tidak boleh punya rumah yang bagus. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh punya rumah yang mewah. Boleh-boleh saja.
Bapak Ibu mau membangun rumah 5 hektar silakan. Mau jadikan juga sebagai lapangan futsal boleh-boleh saja. Tetapi saudara, siapa yang bertahta, siapa yang kita izinkan berkuasa di dalam rumah tangga kita? Kepintaran kita kah? Kecerdasan kita kah? Ego kita yang tidak mau mengalah kah? Atau Tuhan yang kita jadikan sebagai raja, sebagai penguasa atas rumah tangga kita? Ketika keluarga saudara sepakat menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya, maka hadirat Tuhan akan nyata di sana. Hadirat Tuhan itulah yang sanggup mengubah suasana rumah kita menjadi sebuah istana rohani, di mana semua kita sama-sama menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Dan di sana pasti ada damai sejahtera Tuhan. Amin saudara. Melihat kebenaran ini saudara, muncul mungkin pertanyaan di dalam setiap hati kita. Mengapa rumah kita harus diubah menjadi sebuah istana rohani yang penuh dengan hadirat Tuhan? Dan mengapa hal ini menjadi begitu penting dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan keluarga kita? Ada alasan yang utama saudara yang Alkitab tunjukkan kepada kita bahwa rumah adalah tempat pemulihan jiwa yang ditetapkan Tuhan. Ini alasan pertama saudara. Tuhan merancang rumah kita itu adalah sebagai tempat bagi kita untuk beristirahat. Untuk memulihkan keadaan kita ketika kita menghadapi dunia luar. Karena kita tahu bahwa di dunia luar ini penuh dengan persaingan yang begitu berat, yang begitu ketat. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 18. Yesaya 32 ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Saudara, dikatakan bahwa di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Di luar sana kita setiap hari berjuang menghadapi segala tekanan pekerjaan. Di luar sana setiap hari kita menghadapi gesekan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan saudara kita menghadapi yang namanya konflik. Yang kadang-kadang membuat kita terluka. Kalau di luar rumah kita menghadapi perjuangan yang begitu berat. Maka ketika kita pulang, maka rumah itu harus menjadi tempat yang nyaman buat kita. Harus menjadi tempat untuk melepaskan lelah kita. Jangan menjadi tempat yang menambah beban pikiran kita lagi. Saya punya teman saudara, ketika mau pulang ke rumah itu, ketika dia pulang kerja, biasa dia pulang jam 7 malam dan dia usahakan dengan berbagai macam alasan supaya pulangnya tengah malam gitu. Kalau boleh jam 10 malam baru pulang ke rumah dengan alasan bahwa ada lembur di kantor. Ada pekerjaan tambahan dari bos. Tapi sebenarnya dia sudah tidak nyaman dalam rumah yang penuh dengan konflik. Kadang kita menemukan seperti itu saudara. Di dalam kehidupan kita. Ketika kita rindu bahwa rumah kita harus menjadi istana yang menyenangkan bagi kita. Maka kita harus mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan rindu saudara ketika kita membuka pintu rumah kita. Kita mengalami yang damai sejahteranya Tuhan. Rumah harus menjadi tempat di mana suami, istri, anak-anak saling merangkul, saling memperhatikan, saling mendorong. Bukan saling menggigit dan merongrong. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika hadirat Tuhan ada di rumah kita, tempat tinggal kita akan diubah menjadi tempat pemulihan yang nyata. Dan hasilnya, setiap orang yang datang ke rumah kita, keluarga kita yang datang ke rumah kita, yang masuk ke rumah kita, mereka akan hidup dengan damai sejahtera. Dimulai dari apa saudara? Dimulai dari keputusan kita 2 minggu lalu. Bagaimana kita membangun mesbah yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah alasan yang berikut. Mengapa kita harus menjadikan rumah kita sebagai istana rohani. Rumah adalah benteng pertahanan dari serangan musuh. Rumah itu harus menjadi benteng
dalam keluarga kita dari serangan musuh. Kita harus memahami bahwa kuasa kegelapan sampai hari ini tidak pernah berhenti mengincar setiap keluarga orang Kristen. Kita tahu dari awal bahwa iblis begitu luar biasa mengejar, mau menghancurkan suasana kehidupan orang Kristen. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam 1 Petrus, mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh sangat menginginkan kehancuran rumah kita sebagai orang percaya. Ketika dia tahu, ketika dia berhasil menghancurkan rumah kita sebagai orang percaya atau keluarga kita, maka dengan gampang dia merusak masa depan anak-anak kita. Dan itu akan melemahkan gereja Tuhan, saudara. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa kalau keluarga kuat, masa depan anak-anak cerah, dan gereja akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Karena seringkali saudara, cara musuh untuk menyerang hari-hari ini bukan dengan cara hal-hal yang spektakuler seperti yang dulu-dulu. Tetapi dimulai bagaimana dia merusak komunikasi di dalam keluarga. Di mana dia menyerang tidak langsung terlihat. Dia masuk secara berlahan melalui ego yang mulai membesar. Hilangnya rasa hormat antara suami dan istri. Hilangnya rasa hormat dari anak-anak. Anak-anak tidak menghormati orang tua. Seorang bapak tidak bisa menunjukkan sikap kasih kepada anak. Istri tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah penolong bagi keluarga. Itu caranya iblis sekarang ini, saudara. Kalau zaman dulu mungkin mengerikan, saudara. Tapi sekarang dia membuat kita, caranya sekarang ini adalah lebih halus. Dia hanya membuat kita egonya lebih tinggi daripada orang lain. Saudara, mari kita ingat kembali teladan yang luar biasa dari keluarga Kornelius. Yang kita baca tadi, apa rahasia benteng pertahanan rumah Kornelius? Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 10 tadi, saudara, ayat 2, ia katakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekat kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Sebagai seorang perwira, saudara, saya sangat percaya bahwa dia punya rumah yang mapan dan bagus secara fisik. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Kornelius, kekuatan benteng rumah Kornelius bukan terletak pada kemewahannya. Tetapi karena ia menuntun seluruh keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa ia saleh. Ia berdoa, suka berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita bahwa saat kita sepakat membangun rumah kita menjadi istana rohani yang dipenuhi penyembahan. Seperti keluarga Kornelius. Maka hadirat Tuhan sendiri yang akan menjadi benteng bagi keluarga kita. Amin, saudara. Hadirat Tuhan saja yang akan menjadi benteng, bukan yang lain. Ketika perlindungan Tuhan itu menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita, maka saya mau katakan, saudara, roh perpecahan, roh keputusasaan, maupun roh kepahitan tidak akan pernah menemukan celah untuk menghancurkan keluarga kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita memahami betapa pentingnya bahwa rumah kita harus diubah menjadi istana rohani, baik sebagai tempat pemulihan jiwa kita dan sebagai benteng bagi keluarga kita, maka yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara kita mewujudkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana kita membangun pilar-pilar yang kokoh agar rumah kita benar-benar menjadi tempat yang senantiasa dipenuhi oleh hadirat Tuhan.
yaitu sehati melakukan firman Tuhan. Sehati melakukan firman Tuhan. Ini pilar yang pertama tahu saudara. Saudara, sebuah bangunan yang megah dan indah secara fisik tidak akan pernah bisa berdiri kokoh jika bangunan itu dibangun di atas tanah yang labil atau dibangun di atas tanah yang berpasir yang suka bergeser. Ketika badai datang, ketika air bah itu datang, maka kemewahan fisiknya akan rusak. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Begitu juga dengan keluarga kita. Kadang kita begitu sibuk sekali mempercantik bagian luar dari keluarga kita. Kita memastikan kestabilan ekonomi kita, kita memastikan fasilitas yang kita gunakan, dan kita mungkin cuma mengandalkan kecocokan kita dengan pasangan kita, dan kita seringkali lupa bahwa yang sebenarnya yang membuat rumah tangga itu kokoh adalah di mana kita bisa meletakkan hidup kita di dasar yang benar. Mari kita lihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 47, Lukas 6 ayat 47 dan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus tidak bilang bahwa rumah itu tidak kena banjir. Rumah itu tidak menghadapi tekanan atau ombak yang besar, tetapi rumah itu tetap kena banjir, tetap kena air bah, tetap ada angin kencang. Artinya bahwa rumah kita sebagai orang percaya, rumah orang Kristen yang rajin beribadah sekalipun, tetap pasti menghadapi badai. Tetapi yang membedakan kita, yang membedakan orang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya adalah terletak pada pondasi yang dibangun. Kalau kita membangun rumah rohani kita, keluarga kita dengan takut akan Tuhan, saya percaya badai sebesar apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin saudara. Dan gambaran nyata saudara, rumah yang dibangun di atas batu karang ini saudara, adalah terletak pada keluarga Kornelius yang kita baca tadi. Alkitab mencatat bahwa ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ini artinya bahwa ada kesepakatan rohani yang dibangun oleh Kornelius di sana. Saudara, Kornelius ini saudara, dia membangun dirinya kepada Tuhan itu bukan di saat dia sudah ketemu para rasul. Tetapi dia membangun dirinya kepada Tuhan. Bahkan sebelum dia ketemu dengan Petrus. Apa yang dilakukan oleh Kornelius? Dia suka berdoa kepada Tuhan. Dia membangun keluarganya untuk takut akan Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan ini saudara menjadi teladan bagi kita bahwa ketika ada kesepakatan di dalam keluarga, maka keluarga itu akan kuat. Ini komitmen yang dibangun oleh Kornelius. Mereka sehati untuk melakukan firman Tuhan. Mereka sehati untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam keluarga mereka. Saudara, keluarga Kornelius begitu luar biasa. Karena kenapa saudara? Karena Kornelius tidak berjalan dengan sendirinya dalam ketaatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kornelius adalah dia menuntun semua keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan para pelayannya untuk memiliki hati yang sama, yaitu sama-sama menyembah Tuhan. Mereka sehati mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka sehati dan punya keinginan, punya kerinduan yang sama untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan.
Dan pondasi ketaatan inilah yang membuat rumah tangga Kornelius, saudara, begitu kokoh karena dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jadi saudara, untuk kita bisa dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, sehati melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka ada hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai standar utama di dalam keluarga kita. Dan bukan ego kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan yang menjadi standar. Kita harus berani berhenti mengandalkan ego kita. Atau saudara harga diri kita. Atau prinsip-prinsip siapa yang paling benar di dalam rumah tangga. Siapa yang paling benar dan siapa yang paling baik. Siapa yang paling oke ketika mau mengambil keputusan. Saat terjadi perbedaan pendapat, firman Tuhan berkata bahwa kita harus duduk bersama. Harus tunduk pada apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata ego harus ditekan, maka dengan sadar, dengan rendah hati, kita harus melakukannya. Kalau firman Tuhan berkata harus mengampuni, maka kita harus mengampuni. Firman Tuhan harus jadi keputusan tertinggi dalam keluarga kita. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa bahwa tidak ada yang lebih penting selain menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya yang menjadi pedoman di dalam kehidupan keluarga kita. Amin saudara. Dan kesepakatan untuk melakukan firman Tuhan ini tidak akan pernah bisa dibangun dari sekedar hanya tuntutan saja atau sekedar hanya kritik saja. Tetapi harus dibangun dari sebuah keteladanan. Ini yang dilakukan oleh Kornelius, saudara. Kornelius membawa seluruh keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Karena mereka melihat teladan yang baik dari kehidupan Kornelius. Karena mereka melihat teladan yang baik. Kita perlu sadar bahwa keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita akan meniru apa yang kita lakukan. Perkataan kita mungkin terbatas saudara, tapi cara kita datang kepada Tuhan, itu mereka akan lihat. Saya punya anak umur 3,5 tahun saudara, kami punya kebiasaan kalau makan itu berdoa. Satu kali saya sudah lapar saudara, saya sudah lelah, saya mau makan gitu. Tiba-tiba anak saya masih belum lancar bicara saudara. Datang menghampirin saya dan tangannya sudah begini dan tutup mata. Dan saya secara pribadi saya merasa malu saudara. Seorang anak kecil mengingatkan seorang ayahnya untuk berdoa sebelum makan. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Mungkin buat bapak ibu itu hal yang sepele. Tapi buat saya sebagai orang tuanya itu hal yang luar biasa. Saya tidak menunggu Tuhan untuk mengingatkan saya berdoa sebelum makan. Sekalipun itu saudara bukan sebuah liturgi, tapi itulah tandanya bahwa mengucap syukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi di saat kita mau menikmati sesuatu saja, nasi saja saudara, makanan di meja kita, kita harus belajar untuk berdoa. Saya mau katakan bahwa anak-anak, keluarga kita, istri, suami akan melihat bagaimana kita memberi teladan yang baik kepada mereka. Ini bukan soal siapa yang pintar bicara. Ini bukan soal siapa yang besar suara. Tetapi siapa yang bisa memberikan teladan yang baik. Jangan lihat keluarga orang lain. Tetapi hari ini mulai belajar. Bangun keluarga kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jangan hanya sekedar slogan saja saudara. Jangan hanya sekedar kita belajar 1 bulan berlalu. Dan berkata kita bulan lalu kita belajar tentang keluarga yang menyembah Tuhan. Tapi benar-benar kita alamin setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Agar teladan firman Tuhan ini dan standar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja terus terjaga. Kita membutuhkan sebuah wadah di mana kita belajar bersama-sama. Di sini bukan soal kita bikin ibadah yang terlalu kaku. Ini bukan soal kita terlalu buat ibadah di dalam keluarga kita yang dimana kita memuji Tuhan, menyanyi 2 lagu, 3 lagu, terus ada doa yang begitu panjang. Tidak saudara.
Tetapi bagaimana kita mempraktekkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam konsep yang sederhana saja. Contohnya saudara, mungkin Bapak Ibu yang selalu sibuk, mungkin di malam hari, luangkan waktu untuk baca firman Tuhan 1 ayat, 2 ayat. Atau pas di meja makan saudara. Baca firman Tuhan. Bicarakan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Bagaimana ya kita bisa melakukan firman Tuhan yang kita baca ini hari ini. Saya percaya saudara, ketika kita bangun dengan rutin, dengan konsisten dalam kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita akan dengan seragam menjadi kompak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keluarga kita. Amin saudara. Saya tidak bilang bahwa tidak penting untuk beribadah panjang-panjang di dalam rumah. Penting. Tapi buat apa kalau itu hanya menyiksa keluarga kita. Akhirnya membuat jenuh. Dan akhirnya bukan hadirat Tuhan yang datang. Emosian, kekecewaan, kesal. Tapi kalau kita meluangkan waktu setiap hari kita lakukan. Kami punya kebiasaan saudara, pagi hari kami baca 1 ayat firman Tuhan. Kami merenungkan dulu. Kadang-kadang firman Tuhan yang kita baca itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya pernah dapat firman Tuhan saudara, dikatakan begini. Berilah, maka engkau akan diberi. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang saya mau beri? Bukannya sudah cukup saya memberi hidup di gereja? Ternyata saudara, maksudnya di sana bukan hanya memberi uang kepada orang lain. Tapi bagaimana kita memberi hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak hal, saudara. Bahkan sampai hari ini, saudara, saya belum bisa menerjemahkan apa yang dimaksud tentang firman Tuhan itu. Susah. Tapi kalau kita hidupkan setiap hari, saya percaya keluarga kita akan hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Dan yang berikut, saudara, selain kita sehati melakukan firman Tuhan, dan yang berikut menjaga komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Salah satu hal yang penting yang menentukan apakah sebuah rumah tangga itu nyaman atau tidak nyaman adalah tergantung bagaimana kita berbicara setiap hari di dalam rumah kita. Sebuah rumah bisa menjadi rumah yang sangat luar biasa ketika ada komunikasi yang baik di dalamnya. Tetapi rumah juga akan menjadi rumah yang seperti neraka ketika komunikasinya di dalam tidak baik, saudara. Kalau komunikasi di dalamnya rusak, dan rumah yang seperti itu sudah pasti, saudara, tidak ada kedamaian. Tidak ada damai sejahtera di sana. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat penting dan berharga, saudara. Untuk berkomunikasi di dalam rumah dan keluarga kita, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19. Saya mau kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Di ayat firman Tuhan ini, saudara, ini menjadi kunci untuk kita membangun sebuah keluarga yang harmonis. Dan ini bukan terletak pada kepandaian kita berbicara, tetapi terletak bagaimana kita memberi telinga untuk mendengar terlebih dahulu. Punya kebiasaan untuk mendengar. Tetapi yang seringkali terjadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, justru sebaliknya. Kita cepat untuk membalas setiap perkataan. Sehingga yang terjadi, saudara, kita berkata-kata dengan penuh dengan emosi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan?
Ketika hal itu terjadi, maka keluarga itu akan menjadi dingin. Apalagi kalau egonya tadi yang lebih dipentingkan, saudara. Apalagi kalau pengetahuannya yang lebih diutarakan. Apalagi kalau kata-kata ini sudah keluar, saya lebih mengerti daripada kamu. Saya lebih tahu. Saya sudah makan asam garam 5 kilo baru kau lahir. Itu lebih parah. Ada yang pernah begitu sama keluarganya? Atau ibu-ibu pernah begitu sama suaminya? Atau bapak-bapak sudah pernah begitu sama suaminya? Oh, tidak ada yang menjawab karena tidak mau ngaku. Akibatnya saudara, keegoisan yang diutarakan. Waktu ego kita sudah mengendalikan keluarga kita, rumah pasti tidak akan terasa nyaman. Isinya kalau bukan pertengkaran ya aksi untuk saling mendiamkan. Begitu saja. Dan ujung-ujungnya saudara rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita rendahkan hati kita untuk belajar bersama-sama. Seperti firman Tuhan ini berkatakan bahwa hendaklah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kita berikan perhatian saat pasangan kita, saat anak-anak kita berbicara kepada kita. Tanpa kita disibukkan oleh kesibukan dunia ini yang ada di HP kita. Waktu semua anggota keluarga kita merasa didengar, rasa aman dan kehangatan di dalam keluarga itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Amin saudara? Amin. Saya sudah belajar hal ini saudara. Ketika saya mulai belajar untuk meletakkan HP dan mulai ngobrol dengan istri saya mulai belajar, saya mulai tahu, mengenali dia. Saya pikir sebelumnya saya sudah mengenal dia dengan baik. Dan ternyata banyak hal yang belum kita kenal. Betulkah tidak Bapak Ibu? Pak Gembala, bagaimana, setuju? Kita hari ini masih berjuang untuk mengenalin pasangan kita masing-masing. Terkecuali yang sudah jadi dewa ya tidak perlu belajar untuk mengenali pasangannya lagi. Kan udah jadi dewa, ya kan? Tapi kita sebagai manusia ya kita belajar untuk mengenali pasangan kita. Saudaraku, selain cepat untuk mendengar, kita juga harus melatih perkataan-perkataan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saat terjadi kesalahpahaman dalam keluarga kita, marilah kita gunakan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Bukan perkataan-perkataan yang tajam yang menyakitkan. Karena kadang-kadang saudara, kita tidak tahu bahwa orang yang kita kata-katain itu tersinggung dan terluka. Kadang-kadang saudara. Tapi kadang-kadang kita lupa. Dan apa yang harus kita lakukan saudara? Kita belajar untuk mengatur setiap perkataan-perkataan kita. Makanya penting sekali komunikasi di dalam keluarga. Penting sekali berkomunikasi di dalam keluarga. Komunikasi itu bukan hanya sekedar meminta tolong ini dan itu. Termasuk membicarakan hal-hal yang mungkin orang bilang enggak penting-penting banget sih pembicaraannya. Tapi itu cara kita untuk membangun satu keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau suami istri dan anak-anak sepakat untuk tidak lagi membicarakan hal-hal yang menyakiti sesama atau berbicara sesuka hati, tetapi menjaga setiap ucapan dengan kasih, disitulah kita sedang membangun bait Allah yang kudus di dalam rumah tangga kita. Dan ketika badai kehidupan ini datang di rumah tangga kita, saudara, saya percaya kita tetap tenang, kita tetap aman. Karena kenapa? Karena lewat perkataan kita, berkat Tuhan didatangkan di rumah kita. Amin saudara? Amin. Dan yang berikut adalah, selain kita menjaga komunikasi yang sehat di dalam keluarga kita, dan kita juga harus memelihara sukacita dan ucapan syukur. Pilar yang ketiga yang harus kita bangun bersama dalam keluarga kita, kita harus memelihara sukacita dan ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur
saudara, keluarga kita pasti terasa hampa dan penuh dengan keluhan setiap kali ada masalah. Tanpa ucapan syukur, tanpa sukacita dan ucapan syukur dalam keluarga kita hanya penuh dengan keluhan. Saat keluarga sepakat untuk tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, disitulah kekuatan Tuhan turun menolong keluarga kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat ini saudara, kita bisa melihat kalau firman Tuhan tidak meminta kita untuk mengucap syukur di saat baik-baik saja. Tetapi dalam segala hal, dalam segala keadaan. Termasuk di tengah masa-masa paling sulit sekalipun. Dan konsistensi kita mengucap syukur bersukacita di hadapan Tuhan ini yang menjadi dasar kehidupan kita supaya keluarga itu tetap hidup dalam ketenangan saudara. Dan seringkali saudara, ucapan syukur kita ini diuji bukan saat segalanya jadi baik. Tetapi saat terjadi persoalan hidup yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Bapak Ibu, hal ini saya sangat rasakan secara pribadi belum lama ini. Tanggal 15 Mei lalu saudara, menjadi momen yang benar-benar menguji iman saya. Di mana saya jatuh dari tangga. Dan saya harus melewati proses pemasangan pen. Operasi pemasangan pen dan juga proses operasi pelepasan pen di kaki saya. 2 bulan saudara, dalam 2 bulan ini saya sudah mengalami operasi 2 kali. Berada di situasi yang paling sulit ini saudara, berada dalam situasi yang penuh tekanan fisik dan mental ini, saya rasa semua kita, jujur saja saudara, bahwa kita semua pasti mudah bagi kita untuk mengeluh. Mudah bagi kita untuk mempertanyakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sana saudara, arti tetap percaya yang sesungguhnya diuji. Saya belajar kalau percaya sama Tuhan itu bukan cuma waktu segala sesuatu aman dan berjalan baik. Tapi justru saat kita harus berjalan dalam rasa sakit dan keterbatasan fisik. Bapak Ibu, di tengah-tengah masa-masa sulit yang saya alami, saya melihat betapa pentingnya peran keluarga di dalam kehidupan saya. Waktu fisik saya tidak berdaya, keluarga terutama istri saya menjadi penopang utama yang menjaga suasana rumah tetap positif, tetap adem, dan penuh kekuatan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini, saya bisa berdiri di tempat ini, saya sudah bisa berjalan kembali semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun saudara rasa sakit itu masih tetap ada sesekali setiap kali saya melangkah. Tetapi saya bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena saya bisa melihat kebaikan Tuhan menolong kehidupan saya sepanjang proses pemulihan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu saudara semuanya. Saya berterima kasih untuk ketulusan saudara semua yang sudah mengantar saya ke rumah sakit, yang sudah menjenguk saya, mendoakan saya, mendukung. Bahkan ada juga saudara yang dengan penuh kasih memberikan obat kepada saya supaya saya bisa sehat kembali. Kasih dan perhatian Bapak Ibu semuanya menjadi kekuatan bagi keluarga kami. Dan kami terus berdoa supaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam keluarga. Saya percaya bahwa
Tuhan Yesus pasti membalas setiap kebaikan Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam keluarga. Saya tidak bisa menyebut nama Bapak Ibu satu persatu di tempat ini. Baik yang mendoakan kami secara langsung datang ke rumah sakit. Baik juga yang mendoakan kami dari jauh. Kami berterima kasih karena doa-doa Bapak Ibu. Saya bisa berdiri hari ini. Bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudara, belajar dari pengalaman ini. Saya mau mengajak kita semuanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk merendahkan hati. Untuk berhenti mengeluh di dalam keluarga kita. Kita menggantinya dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Saat menghadapi tekanan, entah itu tekanan ekonomi, tekanan kesehatan, atau rencana yang gagal. Jangan biarkan keluhan, kekhawatiran, hal-hal yang tidak membuat kita produktif keluar dari mulut kita. Tetapi mari kita belajar untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus secara jujur saudara, mengakui di hadapan Tuhan kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti kita memperkatakan firman Tuhan, tapi kita menyangkalin apa yang kita rasakan. Kita harus mengakui bahwa kita lemah. Tetapi di balik semuanya itu kita memperkatakan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, jadilah pemberi semangat kepada keluarga, kepada anak-anak. Percayalah, di saat kita belajar mengucap syukur dan menghidupi sukacita di dalam keluarga kita, disitulah hadirat Tuhan bertahta dengan penuh kuasa dan mengubah suasana yang suram di keluarga kita menjadi kemenangan iman setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang teman-teman untuk maju ke depan. Marilah kita bawa pulang kebenaran firman Tuhan ini saudara di dalam rumah kita masing-masing. Ingatlah bahwa ungkapan istanaku adalah rumahku adalah istanaku itu tidak akan pernah jadi kenyataan kalau cuman hanya karena kemewahan fisiknya saja. Tetapi siapa yang kita izinkan berkuasa dan bertata di dalam rumah kita. Mari kita pulang dengan komitmen yang baru, membangun keluarga kita pada pondasi yang kokoh, dengan sehati melakukan firman Tuhan, dan bukan yang utama adalah ego kita masing-masing. Mari kita juga jaga kehangatan di dalam keluarga kita lewat komunikasi yang baik, lewat komunikasi yang sehat. Ingat firman Tuhan tadi, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Dan mari kita penuhi setiap sudut rumah kita dengan rasa sukacita dan ucapan syukur. Bukan hanya bersyukur di saat segala sesuatu jadi baik, termasuk di saat sesuatu yang kita tidak inginkan datang tiba-tiba saudara. Bahkan di tengah-tengah badai persoalan yang kita hadapi sekalipun. Saudara, waktu kita sebagai suami istri dan anak-anak sepakat untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang menjadi bagiannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah memulihkan saya percaya juga Tuhan adalah yang akan memulihkan saudara, melindungi saudara, dan memberkati keluarga kita semuanya di tempat ini. Mari kita jadikan rumah kita sebagai istana rohani, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan keluarga kita. Amin saudara. Amin. Saya mau ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur Atas rencanamu yang terindah dan terbaik bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami
dan anugerah. Katakan sama-sama saudara, kami bersyukur. Kami bersyukur atas rencana-Mu Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kami. Kau memberkati kehidupan kami. Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami. Berlimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan menjadi doa kami, bahwa sampai akhir hidup kami menjadi milik Tuhan. Biarlah keluarga kami menjadi milik Tuhan seutuhnya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah terbatas. Tuhan yang terus memberkati setiap jemaat-Mu, Roh Kudus yang terus mengajar dalam hati jemaat-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini untuk firman, dan biarlah firman ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, memberkati kami dan keluarga kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, untuk memberkati kita semua. Saudara diberkati. Amin. Well, saya percaya semua kita merindu rumah kita menjadi istana. Amin. Tapi yang paling penting adalah rumah kita bisa merasakan kerajaan Allah itu di rumah kita, bukan di gereja. Dan apa tadi poin-poin yang kita belajar tentang sehati, melakukan firman Tuhan, menjaga komunikasi yang sehat, dan memelihara sukacita dan ucapan syukur. Itu tugas bukan 1-2 orang, tapi tugas kita semua satu keluarga. Amin. Well, kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan.
Ada? Semua sudah? Kita akan memberikan persembahan. Kalau yang Bapak Ibu mau curious, bisa langsung di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang kami dengar. Kami mau belajar untuk menjadi keluarga yang membangun rumah kami di atas dasar yang benar. Sehingga kehidupan rumah kami menjadi istana yang bukan menceritakan tentang kemegahan, tetapi menceritakan tentang kerajaan Allah yang nyata di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, terima kasih, berkati hama-Mu Pastor Nobertus, sehingga apa yang disampaikan menjadi benih yang baik buat kami semua. Dan juga berkati pelayanannya dan kehidupannya, bahkan kesehatannya, proses pemulihannya. Kami mengucap syukur dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Pada saat ini pun kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah setiap berkat yang kami terima, yang telah kami persiapkan, kami mau memberi dengan sukacita. Biarlah setiap taburan yang kami beri menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan terus ditinggikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dibuat berhasil dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Kami mau memberi dengan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Oh, salam, selamat datang Ibu Saudari. Kami mengundang Ibu untuk bisa tertanam di tempat ini jika belum mempunyai tempat ibadah. Dan sekali lagi untuk yang belum mau angkat tangan tapi baru datang, sekali lagi kami undang Bapak Ibu juga untuk bisa tertanam bertemu bersama-sama. Wah, kita lihat multimedia, lihat videonya, silakan. Sudah? Kita lihat satu dulu. Ready? Belum? Oke. Kalau saya besar, saya ingin menjadi pendeta seperti Bapak. Saya doakan Bapak Timotius sehat selalu dan saya harap kita bisa bertemu. Terima kasih. Dan sangat bersyukur bahwa kami punya satu anak yang bisa kami sponsori, karena apa yang kami lakukan adalah tulus ya, dari hati, dan apa yang kami lakukan bukan hidup biasa dan tapi semua ya namanya. Semoga anak ini menjadi berkat juga buat saya. Terbesar nanti saya ingin menjadi pendeta. Saya kira ini very creative idea daripada diri. Saya kira memanfaatkan semua. Tetapi saya suka percaya ini bukan sekedar charity, kasih. Bayangkan kalau salah satu dari mereka ada komandan misi ataupun jadi gubernur atau presiden atau istrinya presiden, kita pernah tahu. Untuk yang anak-anak yang akan mendapatkan sponsor itu saya
saya akan lakukan sesuatu yaitu memberkati. Cek. Oke, tadi cuplikan sedikit tentang sponsor anak dari Wahana Visi, yang dimana gembala senior kita juga mencontohkan buat kita semuanya bahwa bagian dari kita, kalau kita bisa diberkati, mungkin kita menjadi bagian dari berkat buat anak-anak. Jadi tadi mungkin QR code-nya kalau misalnya Bapak Ibu rindu untuk bisa menjadi sponsor anak, Bapak Ibu bisa scan tadi QR code atau langsung bisa ke Wahana Visi di websitenya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bisa memberi, Bapak Ibu bisa langsung ke websitenya. Dan saya percaya di situ Bapak Ibu, kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara hari ini, saudara bisa jadi bagian. Seperti tadi kayak Cornelius, dia membagi-bagikan sedekah, dan saya percaya itu bagian daripada membuat rumah kita menjadi istana. Amin. Saudara siap memberi? Amin. Dan juga ada pengumuman penting juga. Tanggal 26 kita akan kedatangan tamu luar biasa, sepasang suami istri, seorang gembala dan seorang dokter psikiater luar biasa. Bapak Antonius dan Ibu Anggia, mereka akan Pak Antonius pagi akan melayani di tempat ini dan sorenya mereka akan ada seminar keluarga buat kita semuanya. Jam 5 sore di tempat ini sampai dengan selesai. Jadi hari Minggu, jadi saya percaya Bapak Ibu semua pasti semua bisa. Jadi seminar keluarga, suami istri, orang tua dan anak, mari kita bisa hadir untuk belajar bersama-sama. Karena mengundang mereka cukup sulit, karena berapa kali kami mau coba mengundang dan kebetulan mereka juga hari Senin dan hari Selasanya ada seminar juga. Dan ini kesempatan buat kita semuanya, monggo ambil waktu kita untuk bisa hadir. Dan juga ada pengumuman untuk Rockman. Rockman ada slide-nya? Rockman tanggal 25 para pria hadirlah dan kumpul bersama jam 9 pagi di tempat ini juga. Para pria kita mendengar kesaksian dari Kak Kris. Narasumber kita mau panggilnya Kak Kris karena mau kelihatan muda ya. Tetap muda ya Kak Kris ya, kebetulan orangnya ada di sini. Bagaimana beliau bisa menyaksikan bagaimana Tuhan baik dalam kehidupannya. Dan itu mungkin bisa menjadi reminder buat kita semuanya. Bagaimana Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi kita semuanya. Dan saya percaya ada banyak kesaksian yang akan bisa beliau sampaikan menjadi berkat buat para pria di tempat ini. Oke? Rockman, apa kabar Rockman? Oh ya, masih ada. Good. Oke. Dan di belakang ada orang-orang luar biasa, ada ibu-ibu cantik, ada anak-anak, ada bapak-bapak juga yang ganteng. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bisa berkomunitas, karena saya percaya pertumbuhan gak bisa cuma sendirian, kita butuh komunitas. Monggo daftar untuk bisa, saya mau bertumbuh dalam komunitas, silakan langsung datang ke belakang untuk bertanya-tanya. Dan saya percaya saudara ketika saudara tertanam, saudara akan dibentuk dan diproses seperti yang Tuhan mau. Amin. Dan yang terakhir mungkin, yang terakhir saya percaya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, rindu untuk menyerahkan anak, rindu untuk melakukan konseling pranikah, Bapak Ibu bisa hubungin yang sudah berkomunitas, bisa hubungin ketua komselnya. Yang belum punya komunitas bisa datang ke sekretariat dari hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Sekali lagi, bagi yang rindu, monggo jangan sungkan-sungkan. Itu saja pengumumannya, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita. Tuhan yang memberi
Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pada ibadah hari ini boleh selesai dari awal sampai dengan akhir, bukan karena satu pribadi atau dua orang yang hebat, tetapi karena Tuhan mengizinkan dan semua ini boleh terjadi dan kami boleh lakukan. Kami hanya kembalikan untuk satu nama yang dipermuliakan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa rumah kami adalah tempat untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana kehidupan kami harus dimulai dari sebuah kesehatian, dimulai dari firman yang hidup, dan dimulai dari komunikasi yang benar, sehingga kehidupan kami memancarkan Kristus, memancarkan kerajaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga orang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami sehati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hati para pemimpin ada dalam tangan-Mu. Dan setiap pemimpin yang Tuhan pilih, yang telah dipilih, memimpin hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka berjalan, mereka memutuskan, mereka mengambil keputusan. Mereka mengambil keputusan bukan karena kuat mereka, karena kepintaran mereka, atau karena kepentingan mereka. Tapi mereka ambil keputusan karena Tuhan berkehendak dalam kehidupan mereka. Dan setiap keputusan yang mereka ambil dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bangsa yang akan maju, yang akan berubah. Bangsa yang membawa perubahan. Bahkan dari bangsa ini akan lahir orang-orang yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan tanah Papua, provinsi Papua, kota Jayapura. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap hati pemimpin ada dalam tangan Tuhan. Dan mereka memimpin dengan kebenaran, mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga dari tanah ini lahir pemimpin-pemimpin hebat, lahir orang-orang hebat, bahkan lahir hasil bumi yang memberi makan bangsa-bangsa. Bahkan dari tanah ini nama Tuhan terus dipermuliakan, terus ditinggikan. Karena Tuhan berdaulat atas tanah ini. Kami percaya Tuhan. Kami ucapkan damai sejahtera untuk tanah Papua. Kami ucapkan damai sejahtera untuk kota Jayapura. Kami ucapkan sukacita untuk tanah ini. Karena kami percaya dunia boleh berubah, tetapi Tuhan kami tidak pernah berubah. Karena Tuhan yang menjadi kepala atas bangsa ini, atas tanah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan, mereka datang dengan beban yang berat. Biarlah firman yang mereka dengar menjadi kelegaan, menjadi kekuatan buat setiap pribadi. Untuk mereka kembali membangun rumah mereka, menjadi tempat di mana kerajaan Allah dinyatakan. Membangun rumah mereka dengan landasan yang benar, dengan landasan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kehidupan keluarga mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kerukunan terjadi atas rumah tangga mereka, damai sejahtera terjadi atas rumah tangga mereka. Sehingga dari keluarga mereka, mereka menceritakan tentang Tuhan yang besar yang mereka sembah. Mereka bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mereka mengenal dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintahnya Tuhan. Amin. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang hadir maupun yang mengikuti via online, Tuhan jamah hati pikiran mereka, Tuhan sentuh mereka, Tuhan ubahkan mereka. Kami mengucap syukur. Berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan bersaksi bahwa Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka akan mensyukuri apa yang mereka alami dan mereka akan menceritakan betapa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Yang mengalami pergumulan, mereka akan menemukan jalan keluar. Dan jalan keluar itu mereka akan menyatakan Tuhanlah yang membuat mereka bisa berhasil, mereka bisa keluar dari setiap pergumulan. Karena mereka tahu yang mereka butuhkan adalah Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pulang dengan damai sejahtera, kami mau pulang dengan sukacita, dan kami mau memberitakan kabar sukacita yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami. Kami mau pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus,
dan penyertaan Roh Kudus menyertai kepada kemanapun engkau pergi. Biarlah engkau menjadi saksi Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.